Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165. Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Kayaknya ini sudah terbukti di rumah, Pak Menko. Anak saya ada 2 orang laki-laki. Itu anak yang pertama tingginya 181. Ya, anak yang kedua tingginya 185. Kenapa? Karena minum susunya diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2. Wajib. Ya. Dan bahkan pada saat pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susunya 2 liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar. Ya, makanya tubuhnya tinggi. Jadi tinggi badan tidak hanya masalah genetik tapi juga makanan. Kata bapak ini, siswa penerima MBG bisa tumbuh tinggi 180 cm. Dan beliau katakan lagi, sudah terbukti 2 anak saya di rumah. Tuh, kalian netizen Indonesia, dengarkan kata bapak ini. Kalau anak kalian mau tinggi 180 cm, makanlah MBG. Dijamin tumbuh 180. Keren, tau gak sih? Bayangkan coba, rata-rata tinggi di Indonesia aja berapa. Tiba-tiba ada MBG dengan program yang ajaib ini, bisa loh 180. Tuh, di mana lagi kita bisa temukan? Dengan hanya makan MBG, tinggi badan anak-anak kita bisa mencapai 180. Gila, keren banget sih. Kayaknya memang gue harus kasih deh ke anak gue nih MBG ini, supaya anak gue tingginya 180. Pak, gue mau tanya, bikin lagi dong Pak ramuan, Pak. Ramuan yang ajaib seperti ramuan MBG ini, yang buat rambut tumbuh. Ya kan? Kayaknya itu penting, Pak. Ya, tolong Pak dibuat ramuan yang bisa membuat rambut tumbuh. Oke? Gue tunggu, Pak. Karena itu penting banget. Termasuk buat Bapak juga itu penting. Supaya rambutnya agak ada gitu loh, berisi begitu. Kasian kan? Kayak lagi gersang gitu. Ya, jadi teman-teman netizen Indonesia, tuh, dengar Bapak ini ya. Anaknya katanya hanya makan gak nyampe 1 tahun MBG sudah tumbuh 100. Cuma kata gue sih kalau sampai, ya gue bingung ya, kalau misalnya 1 tahun aja sudah 180 cm, ntar kalau sampai 2 tahun, 3 tahun bisa setinggi apa ya? Hah? Seperti pohon kelapa? Waduh, gimana nih Pak? Hah, udah gak apa-apa lah ya, nanti kita lihat lah ya. Yang penting tunggu sampai 180 cm dulu. Oke, terima kasih program yang menarik Pak. PR-nya bagaimana cara agar rambut bisa tumbuh untuk yang botak-botak. Thank you. Penerima MBG bisa tumbuh tinggi hingga 180 cm. Kepala BGN, buktinya 2 anak saya. MBG yang kayak gimana dulu? MBG yang kayak di Jepang, Korea. Oke. Jangan 180, 4 meter juga bisa kayaknya mah. Masalahnya, nih, kalian udah tahu yang di-share sama para penerima MBG, apalagi yang bulan puasa nih yang paling lucu. Dapat telur rebus yang belum dibersihin dan retak. Apa nggak salmonellanya satu kecampur sama nutrisinya? Bergizi dari mana? Kalau kecampur sama kotoran, itu telur, bubur, ayam, terus kelengkeng, itu jadi satu. Dan dibungkusnya pakai apa? Pakai plastik. Ada. Itu udah kayak muntah kucing. Videonya gue punya. Tolonglah. Coba kalau ngomong tuh lihat dulu di lapangan kayak gimana, baru banggain sama proyek lu. Anda aja bukan orang gizi. Kacau. Urapnya luar biasa. Ya. Ini makanan makan siang bergizi gratis, makan bergizi. Bagaimana reviewnya Pak Dadan untuk SPBG-nya? Ini makanannya lengkap, ada protein hewani ayam, ada tahu tadi, udah habis, enak, tahunya enak.
Ada urap, urapnya juga enak sekali. Ini seperti masakan konvensional. Ada nasi, ada kurma, ada pisang, dan ada susu. Ini gizi seimbang. Ini gizi seimbang. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Kuma, dagingnya kuma. Mau? Kalau mau jangan dimakan. Udah, jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG ini dagingnya bau sekali. Pak Prabowo, ini makannya kok berulat Pak Prabowo. Iya ada ulatnya Pak. Sayur udah habis. Ada ulatnya, ini habis kawan. Apa ini Pak Prabowo? Ini kayak mana lah petugas MBG ini Pak Prabowo? Apa ini MBG kasih susu basi, jackpot anjir. Untung nggak meninggal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja Kreatify. Kali ini saya membahas tentang program MBG yang cukup dikritik karena memang kebanyakan di setiap penyediaannya atau ketika datang itu malah justru berbeda dengan apa yang ditonjolkan oleh para pejabat. Ya, ada yang busuk dan kemudian ada yang asal-asalan dalam packingnya, dan kemudian ada suatu kekonyolan lainnya dengan jumlah harga yang tidak sesuai. Dan kemudian dari pernyataan konyol seorang pejabat juga yang mengatakan bahwa makan MBG itu bisa tumbuh 180 cm dalam 1 tahun. Iya nggak sih? Tapi anehnya kenapa pejabat yang menyampaikan dari MBG itu rambutnya gersang? Apakah mungkin kurang ramuan? Dan menarik untuk seimak seperti apa sih kekonyolan dagelan dari netizen ketika mengkritik pemerintah ya, karena kalau kasarnya nanti diciduk. Tapi memang dari statement dari pejabat itu sangat konyol juga ya, cukup menarik untuk disimak. Dan seperti apa selengkapnya, yuk langsung kita eksekusi. Apa hukumnya makan MBG pada saat bulan puasa, Pak? Ya batal toh, tur. Biasanya dibagikan di siang hari. Lagian edisi apa sih MBG dibagikan di bulan puasa? Sama reak cair ya. Berarti satu anak makan 1 lele. Iya Pak, iya. 1 lele. Iya betul Pak, 1 ekor Pak, betul. Ya jadi lele ini bukan lele sembarangan Pak, tapi lele super hasil persilangan antara lele lokal dengan ikan paus megalodon Pak. Jadi proteinnya itu sangat tinggi. Sekalikunya bisa membuat IQ anak-anak itu melonjak tinggi melebihi kapasitas IQ Einstein Pak. Iya. Dan untuk kedepannya saya akan memanfaatkan satwa-satwa koruptor kita ya. Karena satwa-satwa koruptor ini memiliki protein yang sangat tinggi Pak. Dan cara pengolahan satwa-satwa koruptor ini bisa bervariasi Pak. Misalkan hari Senin kita buat koruptor goreng crispy misalkan. Hari Selasa koruptor geprek cabai hijau. Hari Rabu pepes koruptor tahu misalkan. Jadi variasinya banyak Pak satwa-satwa koruptor ini. Bisa kita manfaatkan daripada koruptor-koruptor ini cuma jadi beban negara. Saya rasa lebih baik kita manfaatkan. Kita sembeli, kita jadikan menu makanan siang gratis Pak. Iya. Luar biasa. Iya, iya betul Pak. Iya. Sebuah sindiran unik dari pria ini untuk pemerintah. SBY bilang apa yang akan kita lakukan jika ada serangan udara ke Jakarta. Tentu saja kita akan fokus membagikan MBG. Termasuk musuh-musuh nanti kita kasih MBG. Atau kita tahan serangan udara itu dengan proyek gentengisasi. Karena genteng kita sudah terbuat dari campuran batu meteor. Jadi tahan akan serangan udara. Bisa juga kita berlindung di bawah pohon sawit. Apalagi coba kalau bukan itu. Mau lari ke hutan? Nggak bisa, kan hutannya gundul. MBG, makanan bergizi gratis. Aku bar setor rapot terus kon juga MBG sekalian. Iki sing basah derene kanggo dina Senin. Selasa karo Rebo iki sing kering. Oke, tak reviewno unboxing. Untuk hari Senin kita dikasih nasi kuning, ki ono bihun, ayam dan telur dioseng-oseng, kering and kelengkeng. Oke. Nah, ki hari Senin. Sekarang kita review yang 2 harinya, Selasa dan Rabu. Ya.
3.500, 3.500 7.000, 3.000 pindho 6.000, 7 ambek 6 13, jeruk 2.000, 15, 1.000, 16, 17, 18. Nek ngomong-ngomong, jatah MBG anak per satu harinya itu 15.000. Berarti 2 hari ini kudune 30.000. Ki mang tak hitung pol banter 18.000. 18.000. Walah Pak Prabowo janoe. Iki proyek-proyek yang menguntungkan bagi rakyat-rakyatmu yo. Iki anakku yo untung mangan sego kune, terus rakyatmu liyane yo untung iso mergawe koyo ngene iki. Suka aku per anak mbok jatah 15.000. Entek koyo ngene iki bergizi sekali, untung sekali ya, suka sekali aku. Nang nggenmu yo nek ngene iki, Gas. Genmu koyo apa isine? MBG-ne apa isine? Genku ono gedang, ono jeruk, ono endok-endoke 2. Duh, suka lah. Kowe biasane wong wedok-wedok seneng ta endok 2 ngaleh jeng, sing. Aku lagi nge-review iki lho MBG sing sangat bergizi dan enak sekali. Nek iki kita ambune rada enak ya, guys ya. Biasane ya enak. Wes, komeno ning kolom komentar, MBG-mu dina iki apa? Entuke piro?